Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Saya Muhammad Khalid, nomor induk mahasiswa PPG 24031172 Guru Pendidikan Agama Islam SDN Muktiharjo Lor Genu Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi kelas 4 bab 9 mengenal sholat Jumat. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat? Ada tak semangatnya? Mana semangat, Bu? Astri Beselar. Ya, silakan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Tidak duduk, siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Doa malaikat selesai. Allahumma alimni rusli wa aidani min syarri nafsi. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin ya robbal alamin. Ya, ini kita ice breaking dulu ya. Coba, tepuk anak salah. Amin.
banyak sholat, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta ya yang keras. sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Tepuk nasihat. Yang keras. Semangat bahagia. Saya terkasih bersemangat bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat bahagia. Terkasih bersemangat bahagia. Saya terkasih bersemangat bahagia. Saya terkasih bersemangat bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat bahagia. Cerdas, hebat, semangat bahagia. Ya, terima kasih. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan mengenal sholat Jumat. Ya, mengenal sholat Jumat. Ada anak-anak yang pernah ikut ayahnya sholat Jumat? Pernah, alhamdulillah. Mengapa kita diwajibkan sholat? Yang mendapatkan pahala. Karena wajib dan dapat pahala. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW berkata, ya, kurang lebih artinya, ya, perintahlah sholat anak kalian. Artinya diperintahkan sholat untuk kita, ya, ketika umur 7 tahun. Sudah ya, berapa umurnya kita? 7 tahun. Nah, yang kedua, ketika umur 10 tahun itu disuruh memukul. Artinya umur 10 tahun nek kamu tidak mau sholat itu akan dipukul oleh ayahmu. Ya, makanya kita harus rajin dan ikut kepada ayah atau manut. Ya. Dan yang ketiga, setelah itu dipisahkan dari tidurnya. Nah, jadi kamu merasa sudah besar karena umur 10 tahun, kamu tidurnya pisah sama orang tua, ya. Jangan ngikut sama orang tua terus. Nah, itu hadis Rasulullah SAW yang artinya seperti itu, ya. Nah, kita akan mempelajari mengapa kita harus sholat dan bagaimana caranya. Tentunya kita pada pelajaran berikutnya kita sudah mempelajari tentang sholat dan manfaatnya sholat. Bebas. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita absen dulu. Abi Pranaya. Agna udah berangkat. Al-Fatih, Ardian, Az-Zahra, Khairul Lukmanul, Fawas, Fawas ada? Awas. Muhammad Nur, Hadir. Putra Arjun, Raisa, Berangkat. ada berangkat. Tia hadir. Kunsa hadir, ya. Ada yang hadir? Tadi yang hadir siapa? Pelangi Joshua. Oh, Joshua. Kenapa? Aji kakek aja. Oh, sakit, ya. Pelangi. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh dan disembuhkan oleh Allah, dan kita belajar bersama kita, ya, belajar bersama kita lagi. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih. Semoga teman kita lekas sembuh ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini berkaitan tadi ya. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat dan hukumnya apa? Itu harapan atau tujuan pembelajarannya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat dan rukun sholat Jumat. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini tujuan atau harapan kita untuk mengetahui ya, apa itu sholat Jumat dan rukunnya apa, syaratnya apa, biar kita lebih senang atau lebih mantap untuk menjalankan sholat. Nah, di sini ada pengertian. Nah, ini perhatikan. Tadi sudah di tujuan kita mengetahui. Ya, di sini pengertian sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur setiap hari Jumat dan didahului dengan 2 khutbah yang disampaikan oleh khotib. Tahu khotib? Apa khotib itu? Bapak Yai yang pidato ya. Berikutnya diperhatikan ya, pengertian sudah kita kena perhatian. Ya, di sini ada hukum sholat Jumat atau hukumnya sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu podo karo wajib. Berarti tidak dilaksanakan hukumnya dosa. Itu hukum fardu ain. Ya, fardu ain bagi siapa? Bagi laki-laki yang muslim. Berarti kalau non muslim itu tidak wajib. Nah, tidak wajib sholat Jumat. Ya. Selanjutnya ini ada hukum. Berikutnya, nah dalilnya apa? Nah, dalil di sini surat Al-Jum'ah, ya, surat Al-Jum'ah ayat 9. Bisa baca? Coba dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi fadarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim.
Lah, enak apa enak? Enak ya. Nah, ayat ini perhatikan. Ayat ini menerangkan atau tujuannya artinya wahai orang-orang yang beriman. Di sini ditunjukkan orang-orang yang beriman ya. Otomatis orang Islam. Apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat ya, sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah tahu cepat-cepat ya, dali-dali ya, di sini Al-Quran. Bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, artinya kita cepat-cepat pergi ke masjid. Nah, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, artinya di sini jual beli itu pekerjaan. Ya, yang berjualan, pintar Mbak Najwa ya. Ya, mau yang berjualan atau yang kerja yang lain, itu namanya pekerjaan. Dan di sini di Al-Qurannya itu jual beli. Arti umumnya pekerjaan. Ya, maka suruh meninggalkan. Nah, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ada yang ditanyakan? Enggak ya? Ya, kita lanjut. Sekali lagi di sini Al-Quran ya, Quran surat Jum'ah ayat 9. Nah, selanjutnya, nah di sini ada syarat wajib, ya. Ada syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu yang harus dipenuhi. Nah, syarat wajib. Contohnya apa? Coba dibaca bersama-sama. Contohnya apa? Satu, syarat wajibnya Islam, terus balik, berakal, laki-laki, sehat, bermukim. Nah, itu syaratnya. Berarti di sini ada Islam, balik, berakal, ya. Balik tahu ya? Balik, berakal berarti orang gila, laki-laki juga berarti nggak perempuan, sehat. Artinya di sehat ini nggak sakit. Nah, terus bermukim artinya penduduk di situ. Nah, kalau kita musafir itu hukumnya tidak wajib. Musafir itu bepergian, itu namanya musafir. Terus ada syarat sah. Nah, syarat sah di sini satu, dilaksanakan di tempat pemukiman. Artinya di suatu kampung. Berarti intinya tidak di lapangan, tidak di hutan. Nah, itu artinya pokoknya harus di sebuah kampung yang ada masjidnya maksudnya. Terus harus dilaksanakan waktu zuhur. Nah, sudah masuk waktu zuhur. Berikutnya didahului dengan 2 khutbah. Ya, nanti ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu nanti Pak Yai akan menyampaikan materi tentang takwa dan wasiat kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan, ya. Dan materi bagaimana caranya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya berjamaah minimal 40 orang. Nah, minimal 40 orang. Nah, apabila kurang dari 40 orang, ya berarti tidak sah itu. Nah, ini syarat wajib dan syarat sahnya. Ya, ini diperhatikan. Berikutnya, berikutnya ada rukun khutbah. Nah, rukun khutbah di sini biasanya itu untuk khotib atau untuk kiai ini. Nah, di dalam khutbah itu bisa memuji Allah,
biasanya khatib mengucapkan alhamdulillah, ya. Pernah dengar toh? Dan seterusnya. Nah, yang kedua selawat kepada Nabi Muhammad, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu contohnya. Berikutnya wasiat. Wasiat biasanya khatib marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Coba nanti diperhatikan. Nanti kalau kita ikut khotbah perhatikan, ya. Terus yang terakhir doa untuk kaum muslimin. Nah, ini juga wajib. Nah, rukunnya, mata rukunnya khotbah. Jadi mendoakan orang kaum muslimin. Allahumma ighfir biasanya kan terakhir ada wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Nah, dan seterusnya. Nah, ini rukun khutbah Jum'ah. Berikutnya, ya di sini ada manfaat. Manfaatnya sholat Jumat diantaranya mempererat ukhuwah Islamiyah. Artinya ukhuwah Islamiyah di sini kita saling mengenal atau saling berkumpul sama orang Islam yang lain. Nah, ini ukhuwah Islamiyah mempererat agar tidak terjadi perpecahan. Itu termasuknya hikmahnya. Dan berikutnya meningkatkan iman dan takwa. Nah, artinya setelah kita ketemu dan ketemu sama Rasulullah, iman kita tambah. Jadi di sini iman dan takwa, iman kita tambah. Oh, beginilah kuasaan Allah bisa menyatukan orang Islam. Nah, seperti itu. Nah, takwa artinya takut apa yang menjadi undang-undang atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya media mendapatkan ilmu. Artinya di sini tempat. Mengapa dikatakan media mendapatkan ilmu? Tempat. Nanti Bapak Yai atau khotib akan menerangkan. Marilah kita menjaga atau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, nah, dan sebagainya. Amar ma'ruf apa, nahi mungkar itu apa? Nah, itu biasanya menekankan seperti itu Yai, ya, atau khotib. Nah, inilah diantaranya manfaatnya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat sholat Jumat, nanti bisa kita kita dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini dasar penutup. Sekian ya. Nah, ini sekian materi untuk mengenal, ya, mengenal sholat Jumat. Harapan kita agar kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan baik dan khusyuk. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Betul? Ya. Jadi ini materi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah ini nanti anak-anak membuat kelompok, ya, ini sudah terbentuk kelompok. Nanti akan Pak Khalid kasih lembar kerja atau LKPD untuk dikerjakan, dan nanti selanjutnya kita maju satu-satu perwakilan, ya. Nanti terus semua bisa bisa saling memberi masukan atau tambahan gitu, ya. Ya.
Ya, kelompok. Ini kelompok apa tadi? Ya, ini dikerjakan ya. Kelompok B mana? Sana. Coba kasihkan kelompok B, coba. 3. Ya, A, B, C, D. Nah, ini dikerjakan. Bisa anak-anak mencari informasi di buku paket ya. Ya, itu diisi. Ya. Bagaimana? Di mana kita melaksanakan sholat Jumat? Di mana tadi? Ya, coba. Di mana kita melaksanakan sholat Jumat? Ya, semua duduk. Coba bekerja sama. Nanya sama sini, Naimah, tidak apa-apa. Lah ini. Di sini aja. Satu kelompok. Ya. Satu kelompok. Aduh, dalam ini rada maju ke situ, Mas. Ya. Ayo, Riz. Ya, coba semua bekerja sama. Nggak boleh sendiri ya, kerjasama. Coba. Ya, coba. Kamu gabung sini. Nah, ngono. Aku enggak. Gabung, Aku udah. Ya, gabung. Saya gabung. Ayo. Ya, coba dicari. Ya. Ya, dibuka-buka bukunya, dibuka-buka. Ya, diisi. Ya, sudah. Ya, duduk yang rapi. Sekarang presentasikan hasilmu, ya. Atau dibaca, ya, dipresentasikan ke depan. Baca semuanya. Ya, dari kelompok A dulu, salah satu mewakili juga. Ya, awas, hati-hati, lewatnya sana lewatnya ada kabel. Ya, perhatikan
temanmu ini mau bacakan kelompok A, ya. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan oleh laki-laki. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki. Kapan kita melaksanakan sholat Jumat? Hari Jumat. Di mana kita melaksanakan sholat Jumat? Masjid. Mengapa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid? Mempererat persaudaraan. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat dari awal hingga selesai? Yang keras, yang keras. Sholat Jumat berzikir dan berdoa, meluruskan barisan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk, Mas. Ya, berikutnya siapa yang maju? Nah, sudah selesai. Ya, kelompok apa ini lagi? Kelompok D. Ya, silakan yang keras, Mbak. Biar di temennya menanggapinya atau mendengarnya berjelas. Hai. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Ya. Apa itu sholat Jumat? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. 2. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Bagi muslim laki-laki. Kapan kita melaksanakan sholat Jumat? Pada hari Jumat waktu zuhur. Di mana kita melaksanakan sholat Jumat di masjid? Mengapa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid? Menjalin komunikasi. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat dari awal hingga selesai? Menyegerakan ke masjid, masuk dengan kaki kanan dan berdoa, mendoakan orang muslim. Ya, terima kasih tepuk tangannya. Ada berapa? Ya, maju. Kelompok B. Pelan-pelan lewat sini, Mas. Lewat sini, lewat sini. Ya. Ya, yang keras. Siapa namanya? Dista, ya. Kelompok B diwakili oleh Mas Dista. Hai teman-teman. Hai. Saya akan menceritakan apa itu sholat Jumat. Sholat 2 rakaat pada waktu zuhur. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Perempuan atau laki-laki. Akan kita melaksanakan sholat Jumat dari Jumat. Di mana kita melaksanakan sholat Jumat di masjid. Mengapa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid? Meningkatkan kebersamaan dan kerukunan. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat dari awal hingga selesai? 1. Menyegerakan ke masjid. 2. Melaksanakan sholat Jumat rakaat. 2. Mendengarkan khutbah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Yang terakhir, kelompok terakhir, silakan duduk, Mas Desta. Hai teman-teman. Hai. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat atau pada waktu zuhur. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki. Kapan kita melaksanakan sholat Jumat? Melaksanakan pada waktu zuhur atau pada hari Jumat. Di mana kita melaksanakan sholat Jumat di masjid. Mengapa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid? Pahala lebih banyak. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat dari awal hingga selesai? Menjaga adat, artinya sopan santun. Masuk waktu zuhur. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Ya. Ada yang menambahi atau menyangkal hasil dari diskusi teman-teman kita dari ABC? Tepuk tangan sarung. Kira-kira bagaimana? Mau diskusi? Mau menyangkal? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya. Ya, jadi alhamdulillah hasil kalian itu 95 ya rata-rata. Mengapa? Ya, mengapa? Tadi ada
tata cara, ya. Nomor berapa tadi? Bagaimana tata cara? Nah, tata caranya tentunya kita menyegerakan, diurutkan. Jadi menyegerakan ada kelompok berapa? Yang ada yang jawab menyegerakan kelompok B ya. Nah, coba kelompok B lah, menyegerakan cepet-cepet. Akhirnya langsung ke masjid. Dan berikutnya kita masuk masjid. Nah, masuk masjid dengan kaki kanan dan berdoa. Ada apa? Doanya masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba. Nah, itu doanya masuk masjid. Nah, terus dari teman yang lain itu ada melakukan sholat. Ada tadi, ada berapa? Yang ada jawabannya melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ini kelompok C. Dan yang terakhir ditutup dengan doa ya, doa mendoakan kaum muslimin seperti tadi sudah saya sampaikan Pak Khalid, yaitu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya. Itu jadi pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita speaking lagi, coba berdiri. Nah, speaking. Nah, sekarang hadap ke depan semua. Ke depan. Ayo hadap ke depan. Hadap ke depan. Hadap ke depan semua, tidak ada yang ke belakang. Pegang pundak kalian atau teman kalian depan ya. Nah, kita akan ice breaking. Ayo perhatikan Mas, karena kita sudah mengerjakan. Ayo coba, karena kita sudah mengerjakan LKPD, mungkin tangannya apa capek lah. Teman kita coba kita pejeti pelan-pelan ya, dengan kita menyanyi tempe dan tahu. Coba bisa? Coba 1, 2, benar. Kalau tempe gini ya, pundak kalian temennya jangan keras, kasihan ya keras. Ya pelan-pelan aja. Bisa? Ya, mulai 1, 2, 3. Tempe ya. Terus tempe. Sekali lagi tahu sekarang. Tahu gini. Tahu. Nah. Sekarang balik kanan. Ya, bisa. Tempenya diganti nyet. Bisa. Ya, bisa diganti nyet sekarang. Tahu toh? Diremas pundaknya temen nih. Yo, pelan-pelan. Ya. Nanti kalau tahu tetap dipukul-pukul pelan-pelan ya. Coba sekarang diganti meremas-remas. 1, 2, 3. Tempe. Ya, terus tempe. Tahu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali dengan rapi. Untuk LKPD coba dikumpulkan. Bang. Ya. Ya. Ya, ke sini. Sini ya, Bapak. Nah, untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah anak-anak sudah
bekerja dengan baik dan belajar dengan baik. Nah, untuk berikutnya kita bisa nanti untuk menyimpulkan ya tata cara atau urutan pelaksanaan sholat Jum'ah ya. Ya sebelum ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, untuk tugas besok atau materi yang akan datang, nanti kita materi berikutnya kita akan mempelajari tentang sholat duha, ya, sholat duha. Nah, akhirnya dari Pak Khalid, besok anak-anak dibaca dulu di rumah, biar kita lebih bisa efektif menjawabnya, bisa apa namanya urut, nah, bisa urut jawabannya. Ya sebelum kita berdoa, kita semoga belajar pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya silakan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan membaca doa tutup majelis. Coba berdoa mulai. Ya tutup majelis yang keras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Khalid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.